phone. You know he's only calling 'cause he's something alone too. Don't let him know I feel kicking out again free. Don't be afraid. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Jayanti dari KPTPG SD semester 4. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu fokus membaca. Nah, di sini apakah kalian ada yang tahu apa sih itu membaca? Menurut Hodgson dalam tarikan 1994 yang ketujuh, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk mempermudah pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahan tulis. Harsujana DKK menyatakan bahwa membaca adalah suatu kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang-lambang tulis dengan menggunakan pengertian yang tepat. Dari sudut linguistik, membaca adalah proses penyandian atau pembacaan sandi. Sementara itu, menurut Nur Hadi, mendefinisikan membaca itu adalah sebuah kegiatan yang kompleks dan rumit. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu apa tujuan membaca? Menurut Tarigan, tujuan utama membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan, atau hal-hal yang penting dalam tujuan membaca. Nur Hadi mengemukakan variasi tujuan membaca yang berbeda. Pertama, membaca untuk memperoleh informasi. Kedua, membaca untuk menemukan garis besar bacaan. Tiga, membaca dengan tujuan menikmati karya sastra. Empat, membaca dengan tujuan mengisi waktu luang. Terakhir adalah membaca untuk mencari keterangan tentang suatu istilah. Membedakan kegiatan membaca ke dalam jenis membaca bersuara atau membaca nyaring. Selanjutnya ada lagi juga membaca dalam hati. Membaca dalam hati dibedakan menjadi dua, yaitu membaca ekstensif dan intensif. Membaca ekstensif contohnya yaitu membaca survei, membaca sekilas, atau membaca dangkal. Kemudian untuk membaca intensif yaitu membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Yang pertama adalah membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik berupa pikiran, perasaan, sikap, atau pengalaman penulis. Nah, di sini kita dapat melihat keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring adalah berbagai kemampuan, diantaranya adalah seperti di atas. Secara garis besar, membaca dalam hati dibagi menjadi dua, yaitu membaca ekstensif dan intensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas, objeknya meliputi sebanyak teks dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Membaca ekstensif meliputi yang pertama, membaca survei atau survei reading. Membaca survei adalah kegiatan membaca untuk mengetahui secara sekilas terhadap bahan bacaan yang akan dibaca lebih mendalam. Yang dilakukan seseorang ketika membaca survei yaitu yang pertama memeriksa judul atau buku, kata pengantar, daftar isi, atau melihat abstrak jika ada. Yang kedua, memeriksa bagian terakhir atau isi kesimpulan. Selanjutnya, melihat indeks atau apendiksi jika ada. Kedua, ada membaca sekilas. Membaca sekilas adalah kegiatan membaca cepat dengan kegiatan mengandalkan kecepatan gerakan mata dalam melihat dan memperhatikan bahan tertulis yang dibacanya dengan tujuan mendapatkan informasi secara tepat. Metode yang digunakan untuk membaca cepat atau membaca sekilas yaitu metode kosakata, yaitu metode yang berusaha untuk menambahkan kosakata. Kedua, ada metode motivasi. Metode motivasi adalah metode yang berusaha memotivasi pembaca atau pemula yang mengalami hambatan. Kemudian ada metode gerakan mata. Metode yang mengembangkan kecepatan membaca dengan meningkatkan kecepatan gerakan mata. Baca dangkal pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh pengalaman yang dangkal bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan.
Membaca jenis ini biasanya dilakukan seseorang membaca demi kesenangan, membaca bacaan ringan yang mendatangkan kesenangan, kegembiraan sebagai pengisi waktu luang. Selanjutnya ada membaca intensif. Membaca intensif atau intensive reading adalah membaca yang dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Yang termasuk dalam membaca intensif adalah antara lain di bawah ini. Yang pertama, membaca telaah isi, yaitu membaca teliti. Membaca jenis ini sama pentingnya dengan membaca sekilas. Maka seringkali seorang perlu membaca dengan teliti bahan-bahan yang disukai. Yang kedua ada membaca pemahaman. Membaca pemahaman atau reading for understanding adalah jenis membaca yang bertujuan untuk memahami tentang standar-standar dan norma-norma kesastraan atau literatur standar, resensi kritis atau critical review, dan pola-pola fiksi, pattern of fiction. Yang ketiga ada membaca kritis. Membaca kritis adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, mendalam, evaluatif dengan tujuan menemukan keseluruhan bahan bacaan, baik makna baris-baris, makna antar baris maupun makna balik baris. Yang keempat ada membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari atau memperoleh serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Yang kelima ada membaca kreatif. Membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna tersebut, makna antar garis, tetapi juga mampu kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membaca telaah bahasa. Membaca bahasa, foreign language reading. Tujuan utama membaca bahasa adalah memperbesar daya kata atau interesting word power dan mengembangkan kosakata, developing vocabulary. Selanjutnya ada membaca sastra, literary reading. Dalam membaca sastra, perhatian pembaca harus dipusatkan dengan penggunaan bahasa dalam karya sastra. Apabila seseorang dapat mengenal serta mengerti seluk-beluk bahasa dalam suatu karya sastra, maka semakin mudah dia memahami isinya serta dapat membedakan antara bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Nah, dapat disimpulkan, kegiatan membaca adalah proses memahami makna atau arti dari simbol-simbol, khususnya simbol khusus bahasa melalui penglihatan atau sentuhan. Kegiatan ini adalah kegiatan interaktif yang melibatkan pemahaman makna dan pesan yang ingin disampaikan penulis melalui tulisan. Membaca juga merupakan keterampilan penting yang membantu memperluas kemampuan wawasan, mengembangkan kemampuan berpikir, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran pada hari ini tentang fokus membaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.